Pada waktu itu heboh negeri Aceh. Semua pihak membantah. Raja janganlah merajam merah pupuk karena putra mahkota, siapa yang menggantikan raja kalau merah pupuk dirajam. Itu semua pihak membantah. Apa jawab Sultan Iskandar Muda? Dalam bahasa Aceh dia menjawab, mati anu mupat jiran, gadah adat pada jamita. Maknanya, kalau mati anak, ada kuburannya. Tapi kalau hilang hukum Islam, di mana kita hendak mencari? Masya Allah, ya. Jadi tegas sekali Raja Iskandar Muda itu. Maka beliau itu sangat disanjung, sangat dikagum oleh rakyat. Jadi dahulu menarik sekali itu. Mengembangkan Islam itu melalui perkawinan, melalui perjuangan, melalui perdagangan. Sehingga terjalin hubungan antara Aceh dengan Melayu Deli, dengan Siak, sampai ke Melaka, ke Pahang, juga ke Kedah. Ya, Kedah. Ke Kedah. Kedah, ya betul. Jadi semenanjung Malaysia itu dahulu dia kerajaan-kerajaan kecil, seperti di Aceh tadi. Jadi pada masa itulah perkembangan Islam di bawah kerajaan-kerajaan Nusantara itu berkembang. Hari ini umat Islam yang terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan Islam dahulu itu mesti memahami sejarah ini. Sejarah ini ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Tok Wan tadi, bagaimana kita harus bangkit kembali menjadi jaya raya seperti di kerajaan-kerajaan Islam dahulu. Umat Islam harus mempelajari sejarah. Karena sejarah ini adalah cermin. Bagaimana tahu dan tahu jati diri kita. Kalau cermin tidak ada, maka harus pelajari sejarah dan mengembalikan sejarah itu walaupun bukan mesti dalam bentuk kerajaan. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, Tok Wan Channel merupakan media komunikasi dan informasi, menyampaikan hal-hal yang aktual dalam perkembangan dan termasuk menyangkut masalah kebudayaan, masalah sejarah, masalah pendidikan dan masalah sosial lainnya, dan juga menyangkut masalah-masalah politik, ekonomi dan sebagainya, yang pada pokoknya Tok Wan Channel setiap waktu memberikan suatu pemikiran dan memberikan pencerahan kepada semua masyarakat yang ada di daerah kita ini. Oleh kerana itu, pada malam hari ini kita ingin berbincang-bincang seorang tamu kita, yang termasuk tamu kita ini saudara kita jugalah itu, di Sumatera. Iaitu saya undang Pak Tengku Hasanuddin Adam, dan beliau ini seorang dosen di Universitas Islam Negeri Anuri di Aceh, dan beliau kebetulan berada di Pekanbaru, dan sengaja saya mengundang beliau untuk berbincang-bincang tentang peranan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini. Karena kita harus tahu bahawa bagaimana kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia ini dulu, itu mereka berjuang ya untuk menegakkan negara kesatuan Indonesia ini. Dari awal dulu lagi. Terutama sekali, sultan yang tertua atau kerajaan yang tertua itu di Sumatera adalah Kerajaan Aceh. Kita tahu bahawa kerajaan Aceh ini yang didirikan pada tahun 1496 Masehi. Cukup lama ini sebetulnya, dan kerajaan ini pertamanya itu adalah yang menjadi sultan adalah Ali Mukhayat Shah tahun 1496. Dan ingat, masa kejayaan kerajaan Aceh ini mencapai pada puncaknya masa pemerintahan Sultan Iskandar, yaitu pada tahun 1607 sampai 1603 Masehi. Ini puncak daripada kejayaan kerajaan Aceh. Nah, kalau kita melihat pula ya dari segi kerajaan Siak yang saya amati, bahawa juga berbaringan ya dengan kerajaan
yang ada di Aceh itu dengan kerajaan Sultan Siak. Walaupun kerajaan Siak ini berdiri pada tahun 1723 Masehi sampai 1946, tetapi punya kaitan sejarah juga sebetulnya. Kerana Sultan Siak pernah melakukan kontak dan hubungan dengan Raja Aceh. Baik. Oleh kerana itu kita ingin berbincang dengan Pak Ahsanuddin, Pak Tengku Ahsanuddin. Ini agar dapat memberikan suatu penjelasan kepada kita agar kita lebih mengetahui lagi bagaimana peranan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini dalam rangka menegakkan syariat Islam dan berjuang mengusir penjajah Belanda maupun Inggris di negeri kita ini. Baik, kita undang Pak Tengku Ahsanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Tengku? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak Tengku ya. Sehat ya. Sehat Pak Tengku ya. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Tengku selama di Pekanbaru ini menikmati Nikmat sekali hidup di Pekanbaru ini karena kita sama-sama bangsa Melayu, ya? sama ada makanannya pun sama lezat. Sama ya. Tapi Aceh lebih apa ya? Lebih memiliki ciri khas tersendiri ya. Iya, ada kekhasannya. Khasnya ada ya. Iya. Baik Pak Tengku, coba Pak Tengku ceritakan bagaimana seperti peran kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini. Iya. Kita mulai dari Aceh yang sudah Tok Wan buka tadi itu. Bahwa Aceh itu awalnya ada kerajaan-kerajaan kecil. Sebelum adanya kerajaan Aceh Darussalam, dia ada kerajaan Daya di belahan barat Aceh. Ada kerajaan Aceh di Aceh Besar. Ada kerajaan Pedir di Kabupaten Pedir sekarang. Ada kerajaan Bena di Aceh Tamiang. Ada kerajaan Samudra Pasir di Aceh Utara. Ya. Ada kerajaan Lingi di Aceh Tengah, dataran tinggi Gayo. Jadi ketika itu masih musim penjajahan Perancis dahulu. Ketika Perancis sudah sangat marak menjajah kerajaan-kerajaan di Aceh itu, Ali Mughayat Shah itu anak raja yang masih usia muda. Jadi beliau tidak sanggup melihat penjajahan Portugis itu. Portugis ya? Portugis bukan Perancis, Portugis. Tidak sanggup melihat penjajahan Portugis sehingga beliau tertarik untuk meminta jabatan pada ayahnya yang sudah tua supaya diberikan dia menjadi pengganti ayahnya. Ayahnya pun kasih. Iya, ayah kasih ya. Nah, jadi pada waktu itulah Ali Mughayat Shah itu abad ke-14 itu mulai menyerang Portugis dari kerajaan Daya. Ya. Jadi diambil dari kawasan paling barat, didorong didorong dalam perangkap Portugis ke kerajaan Aceh, kalah Portugis. Karena Portugis pada waktu itu sudah mulai lalai dia. Dia pikir semuanya sudah dikuasai. Gitu. Dimanfaatkan oleh Ali Mughayat Shah suasana kelalaian mereka itu. Akhirnya dipukul mundur, lari ke kawasan Aceh Utara sekarang ini, kerajaan Samudra Pasai, dipukul lagi, lari ke Tamiang, kemudian lari ke Melaka. Ke Melaka ya. Melaka. Ada yang lari ke Goa Sulawesi, ada yang ke Malaka, sehingga Aceh itu bebas daripada penjajahan Portugis. Itu lama itu berperang di kawasan Samudra Pasai itu hampir sebulan berperang. Karena di sana markas Portugis. Alat-alat beratnya ada di sana. Jadi pasukan Ali Mughayat Shah ini terus bergabung dengan rakyat yang ada, tambah besar kekuatannya. Maka kalah. Hampir sebulan tuh lebih kurang kalah kerajaan penjajah Portugis. Pada waktu itulah Ali Mughayat Shah mendeklarasikan kerajaan Aceh Darussalam. Itu awalnya kerajaan Aceh Darussalam. Itu 14 sekian 1416. Ya, abad 14 itu. Jadi kerajaan Aceh Darussalam itu terus berkembang. Puncak keberkembangannya itu pada zaman Iskandar Muda. Iskandar Muda ya. Ya, di abad 16 itu. Jadi Iskandar Muda inilah yang meletakkan dasar negara itu, dasar hukum negara itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Itu ditulis dalam Kanun Al-Asyi Muqta' Alam. Ada itu kanun. Iya, jadi kerajaan di masa Iskandar Muda itulah berkembangnya kerajaan Islam di Aceh. betul. Jadi beliau
buat semacam konstitusi yang diberi nama dengan Kanun Al-Asyi Muqta Alam. Oh. Di sana diramu segala sesuatu berkaitan dengan sumber hukum untuk kerajaan Aceh. Ya. Nah, waktu itu sistemnya gimana, Pak? Sistem pemerintahan kerajaan itu. Nah, itu yang menarik. Sistem kerajaan Aceh Darussalam itu, walaupun dia monarki, tapi raja tunduk patuh kepada mufti. Mufti. Jadi ketika mufti memberikan fatwa, raja tidak membantah, menjalankannya. Maka terjadilah hukuman rajam terhadap putra mahkota. Merah Pupuk sebagai anak Iskandar Muda itu satu-satunya anak lelaki sebagai putra mahkota. Terlanjur berzina. Ketika raja buat latihan perang di kawasan Samudra Pasir tadi, lalu putra mahkota ini terpikat dengan seorang istri perwira muda yang cantik. Ya, tersandung cinta lalu terjerumus dalam perzinahan. Ketika dilapor kepada raja, raja kirim utusan untuk melacak, mempelajari apakah betul. Ternyata betul kejadian. Langsung raja mengumumkan bahwa Merah Pupuk akan dihukum rajam. Pada waktu itu heboh negeri Aceh. Semua pihak membantah. Raja janganlah merajam Merah Pupuk karena putra mahkota. Siapa yang menggantikan raja kalau Merah Pupuk dirajam? Itu semua pihak membantah. Apa jawab Sultan Iskandar Muda? Dalam bahasa Aceh dia menjawab, mati anu mupat jiran, gadah adat patajak mita. Maknanya, kalau mati anak, ada kuburannya. Tapi kalau hilang hukum Islam, di mana kita hendak mencari? Allah, ya. Jadi tegas sekali Raja Iskandar Muda itu. Maka beliau itu sangat disanjung, sangat dikagum oleh rakyat. Kalau hari Jumat, beliau pergi ke masjid itu keliling sekitar istana dulu, ajak masyarakat untuk pergi ke masjid, gitu. Dan beliau terkenal perkasa dan sangat amat berani. Pada masa beliau lah Aceh itu cemerlang sehingga dia menjadi 5 besar kerajaan Islam dunia pada waktu itu. Ada kerajaan Islam Isfahan, ada kerajaan Islam Usmani, ada kerajaan Islam Accra di anak benua India, ada kerajaan Islam Moro, ada kerajaan Islam Aceh Darussalam di Sumatera. Jadi dahulu belum ada Inggris, belum ada Amerika, tapi kerajaan Islam Aceh sudah muncul sebagai kuasa besar dunia pada waktu itu. Kemudian ketika beliau meninggal, karena putranya sudah dirajam tadi, tidak ada pengganti. Maka digantilah oleh menantunya Iskandar Sani. Jadi menantunya ya? Menantunya yang ganti. Jadi dia tidak berdasarkan apa lagi ya? Tidak berdasarkan zuriat lagi. Zuriat keturunan lagi. Karena anak beliau itu kawin dengan Iskandar Sani. Anak beliau itu ya. Makanya begitu meninggal Sultan Iskandar Muda itu tidak ada putra mahkota, sudah dirajam dari itu. Jadi yang mendaulat atau melantik mahkota kerajaan itu siapa? Raja sendiri. Raja sendiri. Raja sendiri. Raja yang menobatkan mahkota kerajaan itu. Penggantinya itu turun temurun. Kan sistem monarki begitu. Mati raja diganti oleh anak raja. Mati anak raja diganti oleh cucu raja dan seterusnya. Dalam kasus anak raja tidak ada yang lelaki, maka digantikan oleh siapa yang disetujui oleh kerajaan. Di Aceh itu diganti oleh menantu. Nanti ketika menantunya meninggal, tidak ada anak lelaki juga, diganti oleh istrinya. Istrinya itu anak perempuan daripada Iskandar Muda. Tapi itu lama sekali diskusi para ulama, apakah boleh perempuan menjadi pemimpin. Ulama pada waktu itu memutuskan dalam keadaan darurat dibolehkan. Dia berarti Aceh pertama ya raja perempuan ya? Di Aceh ya? Jadi raja perempuan itu juga punya kelebihan tersendiri dari segi khazanah
keilmuan. Jadi pada masa Raja Perempuan itulah ilmu pengetahuan berkembang di kerajaan Aceh Darussalam. Sebab pelanjut daripada kerajaan di masa Iskandar Muda. Karena di masa Iskandar Muda itu kan sibuk dengan perang dengan Portugis macam-macam. Tak sempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada Raja Perempuan inilah berkembang ilmu pengetahuan. Sehingga banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama pada waktu itu. Dari situlah mulai Islam berkembang di Nusantara ini. Kemudian terjadi hubungan dengan Raja Siak, terjadi hubungan dengan Raja Johor ya. Raja Johor, Raja Melaka. Ketika Perancis menyerang Melaka, Raja Melaka itu meminta bantuan kepada Raja Aceh. Betul. Kemudian ketika Pahang itu diserang oleh juga minta bantuan kepada Raja Aceh. Sehingga anak Sultan Ahmad dari Pahang itu dinikahi oleh Iskandar Muda. Namanya Putri Kamalia, yang disebut dengan Putri Pahang. Dalam bahasa Aceh disebut Putro Pahang. Jadi Putri Pahang itu adalah putri daripada kerajaan Pahang. Kerajaan Pahang. Jadi bergelar dengan Putri Pahang. Jadi di Aceh itu ada Taman Putro Pahang, artinya Taman Putri Pahang. Itu ada tempat gunungan itu yang dibuat oleh Iskandar Muda, tempat mandi Putri Pahang tadi. Sampai hari ini masih ada. Ada satu Pahang itu kan berdekat dengan Terengganu itu. Kan dekat aliran Laut India. Lautan India. Jadi dahulu menarik sekali itu, mengembangkan Islam itu melalui perkawinan, melalui perjuangan, melalui perdagangan, sehingga terjalin hubungan antara Aceh dengan Melayu Deli, dengan Siak, sampai ke Melaka, ke Pahang, juga ke Kedah. Kedah. Ke Kedah. Kedah, ya betul. Jadi semenanjung Malaysia itu dahulu dia kerajaan-kerajaan kecil, seperti di Aceh tadi. Tapi Aceh kemudian disatukan oleh Halim Mugayyad. Jadi pada masa itulah perkembangan Islam di bawah kerajaan-kerajaan Nusantara itu berkembang. Nah, yang hebatnya kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu ada saling kerjasama untuk menukar informasi. Sehingga dahulu yang belum ada internet, belum ada HP alat dan komunikasi lah. Tapi mereka punya komunikasi sendiri. Melalui jalur lisan, tulisan, gitu, surat menyurat dan sebagainya. Jadi benar-benar dari Aceh itulah ya permulaan terjadinya perluasan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini ya. Betul, malah di masa kerajaan Aceh dipegang oleh Iskandar Muda itu Sumatera sampai ke Bengkulen, hari ini Bengkulu. Itu di bawah kerajaan Aceh Darussalam. Semenanjung Malaysia, Pahang, Perak, Melaka itu menjadi bahagian daripada kerajaan Aceh Darussalam. Itu ketika dia menjadi kuasa besar dunia tadi. Jadi luar biasa memang kekuasaan Iskandar Muda itu. Jadi kerajaan Aceh ini punya hubungan dengan Khalifah Utsmaniyah ya? Iya. Khilafah Utsmaniyah. Dia dalam satu sejarah diceritakan bahwa beliau ada hubungan keluarga dengan Khilafah Utsmaniyah. Jalurnya panjang memang. Kita telusuri itu panjang sekali. Karena kalau datang Islam ke Nusantara ini dahulu sepakat para sejarawan di Aceh ini adalah di Aceh. Aceh itu satu pendapat mengatakan di Perlak, Aceh Timur, satu pendapat mengatakan di Aceh Utara, di Samudra Pasai itu. Tapi kalau kita tengok tahunnya lebih tua tahun di Perlak. Lebih tua Perlak ya. Nah, jadi orang-orang Arab yang datang dari Arab langsung dari Yaman itu, langsung bawa Islam sampai ke Perlak itu ada bukti. Ada bukti kapalnya itu. Kapal. Bekas kapal dari Arab itu ya. Iya. Sehingga dibuat monumen di sana.
Monumen di tu, ya. Perla. Oh, itu masih ada sekarang. Masih ada. Sudah banyak sejarawan yang meneliti, termasuk Lukman Sinar yang dari Sumatera Utara itu, termasuk Buya Hamka yang dari Sumatera Barat, menyimpulkan bahwa Islam datang ke Nusantara itu di Aceh, dan di Aceh itu di Perla. Perla, ya. Dari beberapa seminar. Seminar diadakan di Medan begitu kesimpulannya, seminar diadakan di Jakarta begitu kesimpulannya, seminar diadakan di Banda Aceh juga begitu. Allah yarham Profesor Ali Hashimi juga menulis dalam bukunya. Gitu juga ya. Wah, itu ahli sejarah semua. Iya, betul. Lalu Pak Tengku, Pak Tengku Nasruddin, menurut begitu nampak saya besarnya peran kerajaan ada di negeri kita ini, mulai dari Aceh dan seterusnya itu, kira-kira bagaimana melihat kondisi pada hari ini terhadap setelah Indonesia merdeka? Sebetulnya orang-orang dahulu itu tidak menduga, termasuk Raja Siak itu, memberikan semuanya ke Indonesia ketika Indonesia merdeka. Beliau pikir Indonesia ini sama baiknya dengan Raja Siak. Maka diberikan segalanya. Di Aceh itu terakhir Sultan Muhammad Daud Shah itu tahun 1942 ditangkap oleh Belanda. Itu sudah dengan Belanda, bukan lagi dengan Portugis. Iya, dengan Belanda ya. Ditangkap, dibawa ke Kalimantan. Kemudian perjuangan Islam di Aceh itu dilanjutkan oleh ulama. Nah, dalam hal itu Tunku Syed Ditiro. Jadi orang Aceh walaupun raja sudah ditangkap, tapi perjuangan tidak putus. Ulama bangkit untuk melawan Belanda. Pada waktu itu rakyat menyatu dengan ulama, maka Belanda tidak tembus ke Aceh. Sampai dengan tahun masuknya dalam agresi kedua Belanda tahun 47. 47 itu agresi pertama 48. Tahun 48 itu Tunku Syed Ditiro sudah syahid, dilanjutkan oleh Tunku Muhammad Daud Bereh. Jadi Tunku Muhammad Daud Bereh ini kemudian diangkat menjadi gubernur militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Dan sampai ke sini, sampai di Sumatera Utara saja. Pada waktu itulah Jakarta sudah dijajah kembali oleh Belanda. Soekarno Muhammad Hatta ditangkap. Para pembesar negeri ini memindahkan ibu kota ke Jogja. Yogyakarta juga dikuasai oleh Belanda. Jadi sama sekali tidak ada lagi pemimpin, tidak ada lagi ibu kota. Maknanya tidak ada lagi lah negara. Indonesia tidak ada negara lagi di tahun 48 itu. Pas di Desember 48. Semua orang sudah kejar-kejar. Bicara siapa ada di luar negeri, minta orang ada di luar negeri, orang Indonesia ada di luar negeri itu untuk menghandle kepemimpinan supaya jangan diklaim oleh Belanda sudah jatuh ke tangannya. Karena Belanda sudah mengklaim PBB, Indonesia sudah jatuh, tidak ada lagi. Syafruddin Prawira Negara, orang Banten itu mengasingkan diri ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oleh Muhammad Hatta dikirim kawat telegram, suruh pimpin kepemimpinan Indonesia pada Syafruddin Prawira Negara. Pemerintahan darurat. Dengan nama PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebetulnya presiden kedua itu Syafruddin Prawira Negara. Bukan Soeharto. Syafruddin Prawira Negara ketika meninggal itu saya datang di rumahnya di Jakarta. Anak perempuannya menangis-menangis. Tidak ada seorang pun petinggi negeri yang takziah ke rumahnya. Tidak ada. Sedih anak perempuannya. Bagaimana bapak menjadi gubernur Bank Indonesia, menjadi presiden PDRI, tapi meninggal tidak ada mewakili negara. Tidak ada yang menghormati lah ya jasanya ya. Begitulah rezim yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya apa? Nasionalis, sekularis, begitu. Soekarno itu malah plus komunis lagi. Kota diberi komunis berkembang waktu itu kan tidak akan terjadi pemberontakan PKI. Semenjak tahun 46, 48 sampai tahun 65. Iya betul. Kena diberi angin untuk hidup kan. Iya, dia pun pidato di mana-mana. Kenapa saya mendukung PKI? Karena PKI adalah progresif revolusioner. Tepuk tangan rakyat PKI kan. Umat Islam Indonesia ini hidupnya ibarat seperti tetamu di rumah sendiri. Indonesia merdeka oleh umat Islam, tapi umat Islam hari ini hidup seperti tamu yang
dikuasai oleh orang-orang Ya, kecil. yang kurang memahami Ya. terhadap peran ulama dalam perjuangan negara kita. Betul. Kan tidak dipaham mereka dan tidak dihayati Iya, dan tidak menjadi suatu rasa tanggung jawabnya bahwa peran umat Islam itu cukup besar. besar ya. Malah sengaja dihilangkan. Dihilangkan. Buku-buku sejarah dihilangkan itu Kemendikbud kan mau buat buku sejarahnya, dihilangkan nama Hashim Asy'ari, nama Muhammad Nasir dihilangkan, dimasukkan nama Tan Malaka yang tokoh komunis, DNID yang tokoh komunis, kan begitu. Lalu sekarang menurut pandangan Pak Tengku Hasanuddin, dengan begitu melihat peran daripada kerajaan-kerajaan Islam dulu ya terhadap melahirkan negara kita ini, sekarang kita begini, apa langkah upaya kita umat Islam menjemput kembali kejayaan Islam itu sendiri? Iya. Pertama sekali kita harus tahu sekali bahwa Indonesia ini tidak ada dasar. Indonesia ini tidak ada negara. Dalam peta dunia tidak ada Indonesia. Yang ada kerajaan Aceh, kerajaan Delhi, kerajaan Siak, kerajaan Mataram, kerajaan Ngurah Rai, kerajaan Sriwijaya, Demak dan sebagainya. Ketika kerajaan-kerajaan itu dijajah oleh Portugis, dari kisah kita tadi itu, lalu satu persatu kerajaan itu jatuh, satu persatu jatuh, sehingga terjadi penjajahan babak baru antara Inggris dengan Belanda. Inggris menguasai Sumatera dan semenanjung Malaysia. Kemudian terjadi pertukaran dengan Belanda. Belanda diberikan Sumatera. Inggris mengendalikan Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Pada waktu itu Indonesia tidak ada. Tapi di bekas-bekas kerajaan itu tadi, dari kerajaan Aceh sampai ke Ngurah Rai sana itu berjuang umat Islam untuk membebaskan penjajahan Belanda itu. Nah, ketika Belanda kalah dengan masuknya Jepang di tahun 42, kemudian jatuhnya bom atom Nagasaki dan Hiroshima, Jepang berangkat. Belanda di 47 melakukan agresi pertama, 48 agresi kedua. Agresi pertama dia kalah, agresi kedua dia menang kembali, seperti yang kita ceritakan tadi. Akhirnya ketika tahun 49 itu Belanda itu mewujudkan negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Nah, itu Muhammad Nasir di parlemen, wakil daripada Masyumi, membuat satu mosi integral Muhammad Nasir untuk menghilangkan RIS kembali kepada NKRI. Terus ketika Belanda angkat kaki dari Indonesia, maka di tahun 45 itu Soekarno-Hatta buat deklarasi, itu ditarik Indonesia dari bekas jajahan Belanda. Bekas jajahan Belanda adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, dahulu Timur tidak masuk Indonesia karena dia bekas jajahan Portugis. Tapi kemudian ditarik oleh Soekarno menjadi bagian daripada Indonesia. Maka kemudian dia lepas lagi karena didukung oleh Portugis, Inggris dan Amerika dan juga Australia. Nah, ketika diklaim dari Sabang sampai Merauke bekas jajahan Hindia Belanda sebagai Indos-Nesos awalnya, kemudian bertukar menjadi nama Indonesia, maka umat Islam dari kerajaan-kerajaan tadi itu yang berjuang untuk kemerdekaan sudah lega. Lega dalam arti sudah tidak ada lagi penjajahan. Jadi kita hidup di negara sendiri dengan bangsa sendiri, dengan pemimpin sendiri, dengan menjalankan agama sendiri. Dalam perjalanan kepemimpinannya itu mulailah dia membuat demokrasi terpimpin, mempersatukan 3 kekuatan yang disebut dengan Nasakom, nasional, agama, komunis. Jadi hari ini umat Islam yang terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan Islam dahulu itu mesti memahami sejarah ini. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Tok Wan tadi, bagaimana kita harus bangkit kembali menjadi jaya raya seperti di kerajaan-kerajaan Islam dahulu, umat Islam harus mempelajari sejarah. Karena sejarah ini adalah cermin. Bagaimana tahu dan tahu jati diri kita. Kalau cermin tidak ada, maka harus pelajari sejarah
dan mengembalikan sejarah itu walaupun bukan mesti dalam bentuk kerajaan. Ya. Makanya umat Islam Indonesia ini berkewajiban untuk menguasai kembali Indonesia secara penuh. Tak boleh diam. Ya. Karena Indonesia inilah milik umat Islam. Ya. Pada waktu Indonesia merdeka, 99% penduduknya Muslim. 1% ramai-ramai mereka. Ya. Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, animisme, dinamisme, Konghucu, segala macam ramai-ramai 1%. 99% umat Islam. Ketika hari ini umat Islam dominan, mayoritas, dikatakan 85%, tapi ekonomi dikuasai oleh kafir, budaya dikuasai oleh kafir, politik sudah dikuasai oleh kafir dengan amandemen Undang-Undang 45 itu, maka hari ini umat Islam sudah menjadi tamu di rumah sendiri. Tidak boleh tinggal diam. Harus bangkit untuk menebus ketertinggalan ini. Okey, Pak Tengku ini luar biasa ni, Pak Tengku Hasanuddin. Memberikan pencerahan terhadap sejarah peran kerajaan-kerajaan Islam dulu di Nusantara ini. Oleh kerana itu, dalam mengakhiri perbincangan kami pada malam hari ini, tentu dapat kita pahami, kita hayati bersama bagaimana umat Islam ke depan ini kita jangan sampai buta politik. Iya. Ya, kita jangan sampai buta politik. Bagaimana kita umat Islam di Indonesia ini mempunyai peran yang penting dalam mengatur negara kita yang cinta. Apalagi negara kita yang berdasarkan negara kesatuan Republik, yang negara NKRI ini dicetuskan oleh tokoh Islam kita, yaitu dengan mosi integral oleh Bapak Muhammad Nasir. Jadi bukan orang lain sebetulnya. Jadi siapa yang mengatakan NKRI itu, dari mana datang NKRI itu? Adalah dari tokoh Islam kita, yaitu Pak Muhammad Nasir. Oleh kerana itu, kewajipan kita lah untuk menjadi pewaris, untuk menegakkan NKRI ini dengan falsafah negara Pancasila, dengan dasar tauhid tadi, iaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Sekali lagi, mari kita mempunyai satu komitmen ke depan untuk merubah cara berfikir kita ke depan agar negara kita ini selamat menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Terima kasih Pak Tengku. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Tengku sehat selalu. Alhamdulillah. Dan senang ya. Tuan hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa cik-cik tuan-tuan sekalian, komen, share, ya, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.